juga sudah datang ke sini. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilakan kepada Fani selaku ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kegiatan kita pada hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah, karena hari ini hadir semua. Jadi langsung saja kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu mengenai materi kita seperti yang sudah Ibu paparkan, yaitu mengenai rangkaian listrik. Namun sebelum itu, Ibu pengen tanya dulu nih, apakah Anda semua masih ingat materi kita minggu yang lalu tentang apa? Ingat Bu. Apa Fani? Hantaran listriknya. Jadi benar, kemarin kita udah belajar tentang hantaran listriknya. Hantaran listrik itu terbagi menjadi berapa? Dua. Minta? Isolator Ibu. Oke, nah jadi ada konduktor dan isolator. Nah jadi untuk memulai kegiatan pada hari ini, karena sudah ingat ya tentang materi kita yang lalu. Jadi anak-anak Ibu semuanya silakan perhatikan video yang Ibu tampilkan di depan ya. Selamat datang di perkampungan Baduy Tua, di mana hampir semua kegiatan untuk menunjang kehidupan sehari-hari dilakukan secara tradisional. Di desa ini tidak terdapat listrik dan juga kendaraan, sehingga semua aktivitas dilakukan secara tradisional. Begitupun untuk mobilitas dilakukan dengan berjalan kaki. Lantas, jika tidak ada teknologi di perkampungan ini, apa kegiatan mereka sehari-hari? Nah jadi anak-anak Ibu semuanya yang sudah ditonton ya videonya barusan, kira-kira ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan nggak tentang video ini? Bu mau tanya, Bu. Silakan Anda. Di desa itu kenapa nggak ada listrik, Bu? Berarti gelap, nggak bisa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan listrik, Bu ya? Cakep pertanyaan dari Ananda. Nah yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu, Silakan Ibu. bagaimana biar bisa malam terang Bu, pakai apa? Nah benar. Nah jadi pertanyaan dari Nanda tadi, nah jadi benar ya, kalau misalkan kebudayaan di Baduy Dalam khususnya itu memang tidak adanya listrik dan juga tidak adanya teknologi. Jadi kenapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Sedangkan kan zaman sekarang sudah modern kan ya. Nah itu dipengaruhi oleh adat istiadat dan kebudayaan dari orang suku Baduy Dalam tersendiri. Karena di mana di sana orang itu ingin mewariskan kehidupan nenek moyang yang dahulu. Jadi maka dari itu mereka itu tidak diperbolehkan untuk memakai listrik dan teknologi. Jadi kalau kita ingin merasakan kehidupan yang memang zaman dahulu, itu kita bisa berkunjung ke daerah suku Baduy Dalam yang ada di Kabupaten Banten. Nah, jadi kalau misalkan di sana itu penerangannya pada malam hari itu mereka menggunakan yang namanya lampu yang ada minyak tanahnya itu yang ada sumbu. Jadi lampu apa namanya? Lampu colok. Lampu corok lah kalau kita bilang ya. Jadi itulah kalau misalkan di malam hari kehidupan mereka seperti itu. Nah, untuk pertanyaan dari Sinta akan kita lanjutkan di dalam materi ini ya Sinta. Nanti akan Ibu berikan tanggapannya lagi. Sebelum itu coba Ananda Ibu perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan. Nah, di sini itu pertanyaannya, apa hubungan kedua gambar tersebut dengan rangkaian listrik? Kira-kira ada yang ingin berikan tanggapan? Fani? Dengan adanya rangkaian listrik itu kita dapat menghidupkan lampu. Dengan adanya rangkaian listrik dapat mematikan lampu. Selanjutnya, Dengan adanya listrik kita bisa nonton TV, Bu. nah benar, dengan adanya listrik
menonton televisi. Terus yang lain, ada yang memberikan tanggapan? Sinta kadang atau Nanda? Bu, bisa ngecas HP, Bu. Bisa ngecas HP, benar banget. Ada satu lagi, Bisa menghidupkan lampu, Bu. bisa menghidupkan lampu. Kan tadi udah dipaparin oleh Ananda sekalian, yang mana bahwa hubungan kedua gambar tersebut yaitu salah satunya dengan adanya rangkaian listrik itu kita dapat menonton televisi, dan juga dengan adanya rangkaian listrik kita bisa menghidupkan dan mematikan lampu yang ada di dalam ruangan. Nah, selanjutnya dengan mempelajari materi tentang rangkaian listrik ini, kita akan bisa dapat mempermudah kondisi di dalam kehidupan kita. Ya, salah satunya kita bisa menonton, bisa teleponan, dan bisa main games dan yang lain-lain. Intinya, materi rangkaian listrik ini sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Ananda ibu semuanya, jadi ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada 3. Yang pertama, boleh tolong dibacakan, Vika? Yang pertama, Bu, peserta didik dapat memahami rangkaian listrik, Bu. Oke, nah selanjutnya Hana, boleh tolong dibacakan? Oke, nah yang ketiga, boleh Sani dibacakan tujuannya? Peserta didik terancam membuat rangkaian listrik sederhana, Bu. Oke, nah jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, karena hari ini materi kita tentang rangkaian listrik, tentunya kita akan lebih banyak berdiskusi di dalam kelompok. Jadi hari ini Ibu akan membagikan kelompok kalian menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Yang mana kelompok A itu ada Hana, Fani, Sinta, dan juga Sani. Dan kelompok B itu ada Meta, ada Vika, ada Nanda, ada Rara, dan juga Putri. Nah, silakan kelompok A sebelah sini dan kelompok B sebelah sini. Dan silakan di kursinya ya, dikondisikan kursinya. Silakan dikondisikan kursinya. Oke, baik Ananda ibu semuanya, karena sudah berada di kelompok masing-masing ya. Nah, selanjutnya ibu akan jelaskan terlebih dahulu materi kita pada hari ini agar Ananda semua ada pedomannya ya. Nah, jadi coba diperhatikan gambar yang sudah ibu tampilkan di depan. Sudah diperhatikan dengan baik-baik? Ya. Oke, nah selanjutnya ibu mempunyai di sini 2 video yang harus Ananda tonton. Nah, nantinya dari 2 video tersebut dan juga gambar, nantinya ibu harap Ananda akan memberikan tanggapan dan juga pertanyaan terkait video dan gambar tersebut ya. Jadi mohon diperhatikan dengan baik-baik video dan gambar yang sudah ditampilkan. Oke, silakan. Nah, jadi silakan Ananda ibu diperhatikan video yang. Nah, dahulu anak-anak seusia kita itu menggunakan lampu petromak untuk belajar atau membaca buku pada malam hari. Namun mereka tetap belajar dengan giat ya, walaupun tidak ada lampu untuk penerangan seperti kita sekarang. Kegiatan kita sehari-hari banyak yang bergantung pada listrik. Nah, banyak peralatan listrik yang mendukung kegiatan kita, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di tempat umum. Silakan diperhatikan video yang satunya lagi ya. Halo, Hana. Minta tolong Ibu Hana. Hari ini teh, Mama mau jelasin tentang rangkaian listrik nih ke Mini. Kamu ingat gak Mini? Kalau sumber listrik itu teh memiliki kutub positif dan negatif. Apabila kutub positif dan negatif suatu sumber listrik dihubungkan dengan sepotong kabel, akan timbul arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju negatif. Untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik, kita dapat mengujinya dengan memasang lampu senter pada kabel tersebut. Jika lampu senter tersebut menyala, berarti ada arus listrik yang mengalir melalui kabel dan lampu senter tersebut loh. Jadi setelah Ananda ibu semua tadi memperhatikan video dan juga gambar, kira-kira ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Ibu persilakan. Bu, Oke, silakan, Rara. bertanya, Bu, Ya. kenapa yang gambar yang pertama itu gelap, terus yang kedua itu terang? Oke, nah kenapa gambar yang ini gelap dan kedua terang? Oke, kita tampung dulu ya, Rara ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanggapi atau bertanya? Kelompok A. Gimana, Cinta? Bu, karena
Sumber listrik memiliki kutub positif dan negatif. Maka jika dihubungkan, kabel akan timbul arus listrik yang mengalir dari plus ke minus. Yang kedua, rangkaian seri disusun sejajar dan rangkaian paralel disusun bercabang. Oke, terima kasih kepada Sinta yang sudah memberikan tanggapannya. Nah, selanjutnya ada yang ingin berikan tanggapan lagi atau pertanyaan? Mungkin satu lagi. Silakan Putri. Rangkaian listrik yang di situ yang digambar dia terbagi menjadi dua, Bu. Iya. Yaitu seri dan paralel. Nah, benar. Kemudian manfaatnya kalau di zaman sekarang listrik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan saat ini, Bu. Seperti itu, dia kan untuk bisa menerangi waktu kita belajar, gitu. Jadi mata kita nggak sakit. Oke, nah benar. Jadi tepuk tangan dulu dong untuk kita semua di sini. Nah, jadi hari ini anak-anak Ananda Ibu semuanya keren-keren ya. Udah bisa memberikan tanggapan dan juga ada juga yang bertanya, berarti Ibu anggap memperhatikan video yang Ibu tampilkan. Nah, jadi benar seperti yang sudah Ananda sebutkan bahwa pada rangkaian listrik itu terhubung dari kutub positif ke kutub negatif yang mana nantinya akan mengalir arus listrik, salah satunya yaitu dengan kita mengaitkan lampu di dalam rangkaian tersebut. Nah, soalnya tadi pertanyaan dari Rara ya. Rara ingin bertanya tadi kan? Pertanyaannya gimana tadi Rara? Pertanyaannya? Ya, pertanyaannya Bu, kenapa yang pertama itu kok gelap gitu ya, Bu? Oh, Terus oke. yang kedua itu terang. Oke, Oke, jadi tadi pertanyaan dari Rara, kenapa yang satu gelap, yang satu terang? Nah, kita dapat mendefinisikan bahwa gambar tersebut yaitu berkaitan dengan kehidupan sosial budaya. Kenapa Bu kehidupan sosial budaya? Yang pertama kalau gambar satu, kehidupan sosial budayanya sebelum ditemukannya rangkaian listrik. Yang pertama, kehidupan di malam hari itu kita tidak dapat menggunakan penerangan lampu atau tadi kalau di video itu dibilang bahwa orang zaman dulu itu menggunakan lampu Petromax untuk penerangan di malam hari. Selanjutnya kalau kita mau berkomunikasi jarak jauh, kira-kira kalau nggak ada rangkaian listrik bisa nggak? Bisa lewat surat. Lewat surat berarti mananya bukan rangkaian listrik tapi melalui surat ya. Oke. Nah, terima kasih Meta atas tanggapannya. Nah, selanjutnya itu untuk yang gambar kedua ini kita tahu bahwa kehidupan sosial budaya di masa sekarang atau di masa modern ini yang mana sudah adanya rangkaian listrik. Nah, penerangannya itu adalah menggunakan apa lah? Lampu. Kalau misalkan berkomunikasi jarak jauh kita gunakan apa? Telepon. Nah, semuanya itu sudah bisa dalam satu genggaman. Oke, kita lanjut. Nah, baru kita masuk ke materi kita pada hari ini apa? Coba jawab sama-sama. Rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik. Jadi, rangkaian listrik itu adalah jalur yang tersusun dari berbagai macam komponen elektronika yang dapat mengalirkan arus listrik. Selanjutnya, seperti yang sudah terlihat di video tadi apa? Jenis rangkaian listrik? Seri, paralel, Ibu. Ya, jenis rangkaian listrik terbagi menjadi dua, ada seri dan juga paralel. Yang mana rangkaian seri itu disusun secara berurutan dengan arus di setiap rangkaian itu sama. Selanjutnya untuk rangkaian paralel itu rangkaiannya disusun secara bercabang atau tegangannya itu sama. Nah, selanjutnya ini yang paling penting, ini yang akan Ananda Ibu bahas di dalam LKPD nanti, yaitu mengenai komponen rangkaian listrik. Coba sama-sama disebutkan ada berapa jenis? Ada 4. Yang pertama itu baterai, saklar, lampu dan juga kabel. Nah, selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Nah, jadi coba diperhatikan terlebih dahulu LKPD yang sudah Ibu bagikan. Sudah diperhatikan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Oke, nah jadi Ananda Ibu setiap kelompok itu pastinya menerima LKPD yang berbeda-beda kan ya? Iya kan? Iya, Bu. Iya, oke. Nah, jadi kenapa LKPD yang Ibu berikan itu berbeda-beda? Itu berdasarkan hasil tes diagnostik yang kita lakukan di minggu yang lalu. Masih ingat kan? Kita kemarin ada tes. Nah, jadi itu Ibu fasilitasi kepada Ananda semuanya. Nah, kenapa? Nanti jangan ada pertanyaan kenapa Bu LKPD-nya berbeda? Karena Ibu
menganggap bahwa setiap ananda itu memiliki keunikan tersendiri. Jadi tidak bisa kita samakan ananda ibu semuanya. Maka dari itu ibu menilai dari penilaian ibu untuk kelompok B itu bisa menjawab LKPD yang tipe B, dan untuk kelompok A bisa menjawab LKPD tipe A sesuai dengan keistimewaan dan kelebihan yang ananda tersebut miliki. Dimengerti ya? Dimengerti? Ya, Bu. Oke. Nah, jadi selanjutnya silahkan ananda ibu selesaikan LKPD-nya. Yang mana di LKPD itu ada capaian pembelajaran, tujuan, cara kerja, alat bahan, dan lain sebagainya. Silahkan dipahami. Jika ada yang kurang mohon ditanyakan ya. Ya, Bu. Bagaimana kelompok yang Bu, mau nanya Bu, yang B, yang di awal juga? yang ini Bu. Ini jadi kami dari bacanya yang orientasi ini Iya, dulu ya, Bu. ini kan orientasi masalahnya. Jadi dibaca dulu, dan baca dulu nanti baru selanjutnya dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Oh, berarti ada yang jawabnya nanti untuk ini ya, Bu. Iya. Ini mau nanya, Bu. Iya. Ini kan ada teks tadi ya, Bu, Oh, di ya, sebelahnya. Iya. Mana ya, Bu? Ini ada gambar Ini. kan? Ya, terus kan ini disuruh jawab tuh, Bu. Apa komponen yang terdapat pada lampu. Jadi kami jawabnya nanti berdasarkan teks yang Iya, sudah berdasarkan teks dibaca. ya. Dan juga tadi ada yang dijelaskan dari komponen-komponen lain apa saja. Nah, itu bisa menjadi salah satu acuan ya, Anda ya. Nah, dan ini juga nanti bisa juga dari ini kan ada informasi link dan juga itu bisa dimasukkan di sini. Oh, ini yang Ibu secara link. Iya, itulah Ini ya, yang Bu, ya. Ibu share di grup WA tadi. Nah, ini gimana, Bu, pemahaman yang Ini dapatkan? fungsi-fungsinya. Kalau misalkan kabel itu apa fungsinya dia, komponennya, habis susahnya saklar apa, lampu apa, dan lain sebagainya ya. Oh, Kalau berarti misalkan ada di YouTube, coba. Nah, oke, nah ini termasuk rangkaian apa? Rangkaian seri. Oke, jadi dua lampu dihubungkan karena yang sama tadi kan. Oke, berarti udah paham ya terkait praktek kita ya. Oke. Dirangkai berarti ya. udah, Bu. Oke, berarti karena udah dirangkai berarti ini rangkaian sekarang. Nah, bagaimana keadaan di nyala lampunya? Terang banget ya. Nah, itu dipengaruhi oleh yang namanya tegangan. Oke, berarti sampai sini udah dimengerti berarti ya tentang rangkaian ini. Oke, berarti nanti tinggal lanjut presentasi aja ya. Oke, Bu. Nah, kelompok yang A bagaimana? Siap, Bu. Sudah siap. Sudah, Bu. Siap. Berarti ini sudah dikerjakan semua ya? Oke, berarti udah lengkap ya? Iya, Bu. Aneh gitu loh. Tinggal presentasi. Karena bagaimana kelompok B, kelompok A udah siap? Udah, Bu. Jadi selanjutnya kita melakukan presentasinya. Ibu minta kesediaan kelompok A terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa saja komponen listrik dalam rangkaian listrik? Yang pertama ada baterai sebagai sumber energi atau tegangan. Yang kedua ada saklar memutus dan mengalirkan arus listrik. Yang ketiga ada lampu sebagai sumber cahaya. Yang keempat ada kabel menghantarkan arus listrik dari satu sumber ke sumber lainnya. Selanjutnya, apa saja komponen yang terdapat pada lampu taman, lampu tumbler, dan lampu tidur sehingga disebut rangkaian listrik seri. Komponen yang terdapat pada lampu tersebut adalah kabel, lampu, saklar, sumber tegangan. Disebut rangkaian listrik seri karena memiliki arus yang sama sehingga jika satu lampu mati maka lampu yang lainnya akan ikut mati. Bagaimana pengaruh menambah jumlah baterai yang dipasang secara seri terhadap nyala lampu? Hasilnya itu nyala lampu terang. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Lebih dari kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, dan dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok A. Oke, akhirnya kelompok B ada yang ditanyakan untuk kelompok A? Tanya Bu. Iya, silakan. Izin bertanya Bu Iya. kepada kelompok A. Pertanyaannya itu, kenapa semakin banyak baterai, nyala lampunya semakin terang? Nah, selanjutnya siapa yang ingin jawab? Ya, Ya, Bu, saya Bu. Jawabannya ada
karena baterai merupakan sumber energi atau tegangan sehingga menyebabkan semakin banyak baterai maka sumber energi atau tegangan semakin besar yang menyebabkan nyala lampu semakin terang. Oke, jadi itu ya tadi Nanda ya jawabannya. Jadi ini sedikit penguatan dari Ibu bahwa semakin banyak baterai maka nyala lampunya semakin terang, itu dipengaruhi oleh tegangan. Karena kan tadi komponen dari rangkaian listrik salah satunya adalah baterai, yang mana baterai itu ada sebagai sumber atau sebagai sumber tegangan untuk menghidupkan lampu. Jadi bisa dipahami kan ya? Oke, nah jadi terima kasih kelompok A, silakan duduk. Nah selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok B. Silakan kelompok B untuk memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh Meta Fabri. Pada Meta dijelaskan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, apa manfaat dari listrik dalam kehidupan? Manfaatnya untuk menyalakan lampu, kipas angin, dan sumber penerangan. Kemudian kami akan menjelaskan hasil praktek yang telah kami lakukan menggunakan PET. Yang pertama, lampu pada rangkaian paralel menyala lebih terang daripada rangkaian seri. Kemudian rangkaian seri, jika salah satu lampu dimatikan maka lampu yang lainnya akan mati karena arusnya sama. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok B yang sudah mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya kelompok A ada yang ingin tanyakan? Ada Bu. Ada. Oke, kelompok A kenapa gini duduknya? Coba duduk yang bagus dulu. Kita masih diskusi ya. Ya, silakan Nanda. Terima kasih pada kelompok B. A. Saya ingin bertanya, kenapa pada saat salah satu lampu dimatikan tapi lampu lain tetap hidup pada rangkaian paralel? Oke. Nah, jadi bagaimana? Berdasarkan diskusi dari kelompok kami, rangkaian paralel memiliki tegangan listrik yang sama. Itu yang dapat aku sampaikan. Apakah saudari Sani bisa memahami? Bagaimana Nanda, bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi untuk kelompok B sudah presentasi. Jadi sedikit penguatan dari Ibu, yang mana kita tahu bahwa dalam rangkaian seri itu arusnya yang sama. Kalau misalkan satu lampu kita matikan, maka lampu yang lain akan ikut mati. Beda halnya dengan rangkaian paralel. Kalau misalkan pada rangkaian paralel satu lampu itu mati, maka lampu lain tidak berpengaruh karena dia memiliki tegangan yang sama. Jadi terima kasih untuk kelompok B yang sudah presentasi. Selanjutnya silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Anda semuanya, nah tadi udah presentasi ya. Nah kira-kira bagaimana nih? Udah kayak Ibu lihat udah mulai lesu ya? Apa masih siang ya? Mau pulang Ibu. Oke, nah jadi, nah untuk ini kita ice drinking dulu ya, dikit-dikit ya. Oke, nah jadi kita hari ini nyanyi-nyanyi ya. Nah sebelum kita lanjut, nah Ibu pengen tanya, kalian tahu nggak lagu apa pisang? Tahu. Nah, kita nyanyi sama-sama ya, biar makin tambah nih semangatnya ya. Oke, kita lanjut 1, 2, 3, nyanyi. Apa pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di ujung bari-bari, mangga lepok nih, batang kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kesurupan, bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Dan mau lagi. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Nyanyi udah semangat kan? Mana semangatnya? Oke, dah. Jadi ada yang ingin memberikan kesimpulan? Fani. Semakin banyak baterai maka nyala lampu semakin terang di setiap rangkaian. Pada rangkaian seri terdapat arus yang sama. Pada rangkaian paralel terdapat tegangan yang sama. Oke, nah selanjutnya ada yang lagi memberikan kesimpulan? Nah, silakan aja. Rangkaian seri itu disusun secara berurutan, sedangkan rangkaian paralel disusun secara bercabang. Oke, nah tepuk tangan dong untuk teman-teman yang udah jawab tuh, ada semua. Nah, jadi itulah kesimpulan
kesimpulan tadi kita pada hari ini ya, intinya jenis yang perlu diingat, jenis rangkaian itu ada dua, seri paralel. Kalau seri secara berurutan, kalau paralel secara bercabang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya refleksi. Nah, jadi tujuan dilakukan refleksi ini untuk perbaikan kita bersama-sama ya, untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, nah jadi di sini silakan refleksi. Nanti refleksi ini dikembalikan lagi ke Ibu ya. Nah, di refleksi itu, bentar ya, ini Ibu ada pertanyaan juga untuk refleksi ini. Oke guys, jadi di kertas tersebut silahkan Ananda tulis pertanyaan itu. Ada yang pertama, silahkan dengan berbaik ya. Apakah Ananda memahami instruksi yang dilakukan untuk pembelajaran pada hari ini? Jika iya, jawab iya. Jika tidak, jawab tidak. Jadi jawabannya ada dua, iya atau tidak. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah media pembelajaran, alat dan bahan mempermudah Ananda dalam pembelajaran? Jika iya, jawab iya. Jika tidak, jawab tidak. Selanjutnya, yang ketiga, materi apa yang Ananda pelajari pada pembelajaran yang telah dilakukan? Materi apa yang kita pelajari? Rangkaian listrik. Iya, rangkaian listrik. Oke, jadi jika sudah, silakan dikumpulkan lagi. Ibu kasih nama Ibu. Iya, kasih nama, jangan lupa. Kasih nama. Oke. Ibu, berarti kalian mengharapkan metode seperti ini ya? Iya, Yang Bu. pertama. Oke, dah. Jadi hasil refleksi ini akan Ibu jadikan bahan untuk evaluasi diri Ibu juga ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke evaluasi diri. Dah. Jadi pada tahap evaluasi diri ini Ibu akan menyediakan dua soal yang Anda jawab nantinya akan Ibu nilai untuk bahan evaluasi ya. Dah, pertanyaan yang pertama. Nah, silakan semua buka bukunya ya. Dikerjakan di buku latihan aja ya. Dikerjakan di buku latihan ya. Siap. Dan dikerjakan di buku latihan. Oke. Dah, soal nomor 1. Soal nomor 1 sudah siap dijawab? Dah. Oke, dah. Berarti soal nomor 1 selanjutnya Hana, apa lagi Hana? Yo, ya. Dan selanjutnya soal nomor 2. Ya, silakan dijawab soal nomor 2. Kira-kira bagaimana? Meta udah paham soal nomor 2? Udah siap soal nomor 2? Dah, oke. Dah, jadi silakan dikumpulkan ya evaluasinya. Ibu. Enggak, ini latihan. Nah, jadi bahan evaluasinya sudah dikumpulkan dan tadi lupa juga ya LKP-nya sekalian biar diunggah ya. Oh iya, Bu. Kami udah lengkapi tadi. Iya, ini kalau misalkan jawabannya benar semua, kita kasih 1.000 itu kasih ya. Oke. Nah, jadi selanjutnya adalah jadi dengan berakhirnya bahan evaluasi tadi, maka berakhirlah pula pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini yang bisa Ibu sampaikan, halo Cinta. Masya Allah, Cinta ini luar biasa, memang semangat ya. Nah, jadi yang perlu Ibu katakan bahwa materi rangkaian listrik ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk materi selanjutnya kita sudah habis bab 4 tentang listrik ini. Untuk materi selanjutnya kita lanjut ke bab 5 yaitu tentang pewarisan sifat. Jadi Ibu harap minggu depan Ananda Ibu sudah belajar mandiri terkait pembelajaran materi pewarisan sifat. Sampai berjumpa minggu selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita belajar hari ini dapat melekat di hati kita dan semoga yang tidak baik dapat Allah jauhkan dari hati kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.